Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saura Latifah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 6 yang menjelaskan tentang pengendalian kegiatan produksi. Untuk yang pertama, saya akan membacakan dari pendahuluan. Pengendalian kegiatan produksi adalah proses di mana sumber daya manufaktur dikoordinasikan, dijadwalkan, dan dikendalikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produksi dilakukan sesuai dengan rencana, standar kualitas, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Fungsi pengendalian kegiatan produksi. Pengendalian kegiatan produksi memiliki beberapa fungsi yang penting dalam memastikan kelancaran proses produksi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, dan tenaga kerja. Selain itu, pengendalian kegiatan produksi juga mencakup aktivitas seperti perencanaan, penjadwalan, dispatching, dan pengendalian persediaan untuk mencapai hasil produksi yang menghabiskan ongkos terendah dalam waktu tercepat. Peran pengiriman di pengendalian aktivitas produksi. Pengiriman dalam pengendalian aktivitas produksi memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan waktu pengiriman barang kepada pelanggan. Para ahli menekankan bahwa aktivitas pengendalian pada siklus produksi diperlukan untuk meningkatkan ketepatan waktu pengirim barang. Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen pengendalian internal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghasilkan bahwa tujuan pengendalian tercapai. Selain itu, pengiriman juga mempengaruhi keberhasilan pengiriman barang dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan. Fungsi prinsip pengiriman adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pelepasan pesanan produksi. Pelepasan pesanan produksi memiliki beberapa fungsi yang penting dalam pengendalian aktivitas produksi. Yang kedua, ada masalah toko. Toko dalam pengendalian kegiatan produksi dapat menghadapi beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa poin tentang masalah yang dapat timbul dalam pengendalian kegiatan produksi toko. Yang pertama, ada stok barang. Yang kedua, ada perencanaan produksi. Yang ketiga, ada kualitas produk. Yang keempat, ada pengaturan harga. Dan yang terakhir adalah pengelolaan tenaga kerja. Yang ketiga, ada pengembalian kelebihan atau sisa materi, merujuk pada proses pengelolaan dan mengontrol penggunaan bahan atau komponen dalam produksi sehingga tidak ada sisa yang tidak terpakai atau terbuang. Yang keempat, ada masalah alat. Masalah alat dalam pengendalian kegiatan produksi dapat mencakup beberapa aspek yang penting. Berdasarkan informasi yang tersedia, beberapa poin terkait dengan masalah alat dalam pengendalian kegiatan produksi meliputi pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, pengendalian mutu dan uji laboratorium, penanganan cacat dan masalah mutu selama produksi, pengendalian kualitas produk akhir dan kemasan. Yang kelima, ada pertokoan dan transportasi antar departemen. Pertokoan dan transportasi antar departemen merupakan bagian penting dari rantai pasok dan logistik. Transportasi antar departemen memungkinkan pergerakan produk antar lokasi dalam rantai pasok. Hal ini melibatkan pengiriman barang-barang dari lokasi ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time antara pelanggan dan pemasok atau antar pengirim dan penerima. Yang keenam, ada inspeksi pertama dan tahap. Inspeksi pertama dan tahap dalam pengendalian kegiatan produksi melibatkan beberapa poin penting. Berikut adalah poin-poin yang dapat diidentifikasikan dari sumber-sumber yang disediakan. Yang pertama, ada persiapan inspeksi. Yang kedua, ada pelaksanaan inspeksi. Yang ketiga, ada pelaporan inspeksi. Yang ketujuh, koordinasi dengan penjadwalan. Koordinasi dengan penjadwalan adalah suatu proses pengelolaan kegiatan yang terkait dengan penggunaan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. 8. Alokasi pekerja ke mesin. Alokasi pekerja ke mesin adalah proses pengaturan dan pengalokasian pekerjaan atau tugas kepada mesin-mesin produksi untuk memproduksi produk atau jasa.
9. Meneruskan material untuk dikirim atau untuk menyelesaikan penyimpanan suku cadang. Dalam pengendalian kegiatan produksi, meneruskan material untuk dikirim atau untuk menyelesaikan penyimpanan suku cadang adalah suatu proses yang sangat penting. Proses ini melibatkan pengiriman material atau produk jadi ke gudang, penyimpanan, atau langsung ke pelanggan. 10. Pengumpulan lembar, rute, dan tata letak operasional di akhir produksi berjalan. Suatu proses yang sangat penting dalam pengendalian kegiatan produksi. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang jalur produksi, tata letak fasilitas, dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Konsep kemajuan. Kemajuan adalah proses memeriksa kinerja aktual terhadap rencana produksi dan melaporkan penyimpangan yang luar biasa kepada otoritas terkait untuk tindakan perbaikan. Fungsi kemajuan terdiri dari mengevaluasi aliran material, mengenali penundaan dan gangguan, mengambil langkah-langkah untuk mempercepat operasi yang tersisa, dan mengkomunikasikan kemungkinan penundaan kepada pelanggan bila diperlukan. Sekian materi dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.